Kami dari kelompok 3, hari ini kami akan melakukan praktik sidang penegak hukum kasus KDRT. Saya Putri Ramadhani sebagai Ketua Hakim. Saya Nur Hidayah sebagai Hakim anggota 1. Saya Fadil dari anggota 2. Saya Iman Jawab sebagai komisi. Saya Serli sebagai jaksa penuntut umum. Saya Alia Aziza sebagai korban. Saya Rahadi Puspitasari sebagai pengacara. Saya Acara Serali sebagai panitia. Saya Rizky Saputra sebagai saksi. Saya Muhammad Panji Saputra sebagai saksi. Saya Maria Setiawan sebagai terdakwa. Dari mana Beko? Dari mana baik? Capek. Capek? Kau ngomong capek? Kau sudah 2 hari tidak balik. Di mana otak kau? Aku nih capek. Gawe dulu di sana. Kau boleh panggil ngajak ribut. Oh sudah, jadilah. Sudah, Pak. Sidang dengan nomor register perkara 985 PID Sus 2023 PN Palembang. Penuntut umum, penasehat hukum segera memasuki ruangan. Tata tertib sidang hadirin sidang dimohon untuk mendengarkan dan mematuhinya. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir mohon untuk berdiri. Pengunjung sidang selama persidangan harus duduk sopan dan tertib di tempat masing-masing dan menjaga ketertiban dalam ruang sidang. Pengunjung sidang dilarang untuk makan, minum, merokok atau membuat keributan yang mengganggu jalannya persidangan. Pengunjung sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada persidangan. Dilarang untuk membawa senjata api, senjata tajam, bahan meledak ataupun benda yang membahayakan keamanan sidang. Bagi yang membawa, wajib untuk menitipkan kepada petugas. Siapapun yang tidak bersikap sesuai dan tidak menaati peraturan dan setelah diperingatkan oleh hakim ketua masih tetap melanggar tata tertib, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Demikian peraturan persidangan, mohon diperhatikan. Sidang dengan nomor register perkara 985 PID Sus 2023. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Sebelum sidang dimulai, pengunjung dimohon untuk menonaktifkan alat komunikasi dan jangan mengganggu jalannya persidangan. Bagaimana jaksa penuntut umum? Sudah siap? Sudah siap, Bu Hakim. Penasihat hukum? Sudah siap? Sudah siap, Bu Hakim. Baik, sidang perkara pidana nomor 985 Pitsus 2023 PN Palembang dengan terdakwa AAD Setiawan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, penuntut umum silakan hadirkan terdakwa ke ruang persidangan. Baiklah, petugas tolong hadirkan terdakwa di ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP.
Nama lengkap saudara? Ahmad Setiawan, Tempat lahir? Palembang, Tanggal lahir? 18 September tahun 2000, Umur? 23, Jenis kelamin? laki-laki, Warga negara? Indonesia, Alamat? Undang Pancasila, Agama? Islam, Pekerjaan? pegawai swasta. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Iya, saya siap. Saya siap. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pemberatan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum saya yang bernama Rahayu Puspita saya. Apakah betul beliau penasihat hukum saudara? Betul, Bu Hakim. Saudari penasihat hukum, silakan tunjukkan surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat Anda. Baik, majelis hakim yang saya. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaan? Saya sudah siap, majelis hakim yang terhormat. Silakan dibacakan. Untuk kasus ini, terdakwa didakwa dengan pasal 44 ayat 1 UU PKDRT. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A, pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 15 juta rupiah. Baik, apakah terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Betul, Bu Hakim. Bagaimana penasihat hukum? Apakah Anda memiliki pembelaan? Benar yang mulia. Silakan untuk pembelaan. Baiklah yang mulia, menurut saya terdakwa tidak sepenuhnya bersalah. Karena korban terlebih dahulu memarah-marahi terdakwa yang baru pulang bekerja di pagi hari dengan melontarkan kata-kata yang merendahkan martabat terdakwa, yang dimana itu salah di mata hukum yang mulia. Mohon izin yang mulia. Permohonan diterima. Menurut saya, terdakwa tidak seharusnya memukul korban. Jika memang terdakwa merasa sakit hati kepada korban, seharusnya terdakwa hanya memberitahu korban dengan cara baik-baik tanpa adanya tindak kekerasan. Baik, untuk penasihat hukum dan jaksa penuntut umum, apakah ada saksi dalam kasus tersebut? Ada yang mulia. Silakan hadirkan saksi dari pihak penuntut umum terlebih dahulu. Baik yang mulia, petugas mohon hadirkan saksi korban atas nama M. Panji Saputra. Saksi akan Panji Saputra dipersilakan memasuki ruang sidang. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap. Saudara, Muhammad Panji Saputra, tempat tanggal lahir, Palembang 24 Oktober 2000, jenis kelamin, laki-laki, umur, 23, agama, Islam. alamat, Apa? Pancasila, pekerjaan, pegawai negeri, kebangsaan, bangsa Indonesia. Ya. Baiklah, sebelum memberikan keterangan di persidangan ini menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia untuk disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah, Bu Hakim. Pada petugas kerohanian agar mengambil tempat. Saudara, ikuti kata-kata saya. Ya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baiklah, saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Bu Hakim. Baiklah,
Apakah saudara mengenal terdakwa? Iya Bu Hakim, saya tetangga terdakwa. Silakan jaksa penuntut umum untuk memberikan pertanyaan terkait kronologi kasus tersebut. Iya. Saksi, mohon beritahu kami kapan kejadian terjadi dan bagaimana kronologi kejadiannya. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 20 Oktober 2023 pada pukul 6 pagi. Yaitu saya baru pulang dari masjid melewati rumah korban dan terdakwa. Saya melihat korban dan terdakwa sedang berdebat di depan rumah mereka. Kemudian tidak lama dari itu saya melihat terdakwa langsung memukuli korban berkali-kali hingga korban jatuh dan mengalami luka-luka. Baik, penasihat terdakwa silakan mengajukan pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada saksi korban. Saudara saksi korban, apakah saudara mendengar korban melontarkan kata-kata kasar yang merendahkan terdakwa pada saat itu? Tidak, saya hanya melihat saat pelaku mulai menampar korban lalu berkata, "Kamu yang gak tahu malu, sudah dinafkahi, beraninya bilang hal itu kepadaku." Benar, Yang Mulia, korban terlebih dahulu merendahkan pelaku sehingga membuat pelaku kesal. Saya memohon izin untuk memanggil saksi, Yang Mulia. Permohonan diterima. Petugas mohon hadirkan saksi terdakwa atas nama Rizky Saputra. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat pada BAP. Saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama saudara, Rizky Saputra, tempat tanggal lahir, Palembang, 14 Agustus tahun 2000. jenis kelamin, Laki-laki, umur, 23, agama, Islam, alamat, Jalan Pancasila, pekerjaan, Pegawai negeri. pegawai swasta, bangsa, Indonesia. Baiklah, sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia untuk disumpah atau berjanji? Saya bersedia Bu Hakim. Pada petugas kerohanian agar mengambil tempat. Ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baiklah, saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti Bu Hakim? Baiklah, apakah saudara mengenal terdakwa? Ya Bu Hakim, saya mengenal terdakwa karena saya adalah tetangga sebelah rumah dan sebelah rumah korban dan terdakwa. Silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi terdakwa. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara melihat secara langsung terdakwa memukuli korban? Tidak, saat itu saya hanya mendengar perdebatan antara korban dan terdakwa saja. Tolong dijelaskan seperti apa kronologinya. Saat itu saya sedang bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Kemudian saya mendengar ada teriakan dan suara orang marah-marah dari arah rumah terdakwa. Awalnya saya melihat terdakwa baru pulang ke rumah dan dibukakan pintu oleh istrinya atau si korban. Kemudian saya mendengar istrinya marah-marah terdakwa, memarah-marahi terdakwa dengan melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Seperti apa kata-kata yang tidak pantas tersebut? Alasan kamu kerja mulu, tapi ngasih uang bulanan sedikit. Kamu pikir itu cukup untuk hidup kita? Dasar laki-laki bajingan, gak punya otak kamu, dasar gak bertanggung jawab. Seperti itulah kurang lebih kata-kata yang diucapkan oleh korban kepada terdakwa. Lalu, apakah saudara tahu kejadian apa yang terjadi setelah itu? Tidak tahu. Setelah mendengar perdebatan dan teriakan tersebut, saya segera berangkat bekerja dan tidak ingin ikut campur urusan rumah tangga mereka. Karena saya rasa itu hanyalah permasalahan rumah tangga biasa.
Baik, terima kasih atas kesaksiannya saudara. Yang mulia, terbukti dari kesaksian saksi bahwa pelaku tidak sepenuhnya salah dikarenakan korban sudah memarahi pelaku dengan menghina martabat daripada pelaku, dalam hal ini melanggar pasal 310 ayat 1 KUHP tentang penghinaan dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 9 bulan, dan menurut saya wajar saja jika terdakwa merasa kesal dan akhirnya terdakwa hilang kesabaran. Baik, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi penasihat hukum? Yang mulia, walaupun terdakwa telah memukuli korban, menurut saya itu adalah bentuk pembelaan harga diri terdakwa. Dimohon kepada yang mulia untuk mempertimbangkan lagi keputusan yang akan diberikan kepada terdakwa. Saksi diharapkan kembali ke tempat semula. Selanjutnya pembacaan keputusan dan vonis kepada terdakwa hakim ketua. Kepada terdakwa dipersilakan untuk menduduki kursi terdakwa. Baiklah, agenda selanjutnya itu pembacaan keputusan final. Kepada terdakwa dipersilakan untuk berdiri. Dengan keputusan yang telah disepakati oleh Ketua Hukum, Ketua Hakim, Hakim 1 dan Hakim 2, Saudara Ahmad Ade Setiawan yang telah sadar memukuli istrinya alias korban yang bernama Alia Aziza. Dengan ini telah melanggar hukum sebagaimana tertulis dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT. Dengan ini, terdakwa atas nama Ahmad Ade Setiawan saya jatuhkan hukuman penjara 4 tahun 10 bulan. Penjara dengan potongan masa tahanan 3 bulan. Dengan ini, terdakwa atas nama Ahmad Ade Setiawan saya jatuhkan hukuman penjara 4 tahun 10 bulan. Penjara dengan potongan masa tahanan 3 bulan. Dikarenakan adanya faktor yang telah kami pertimbangkan. Dengan ini, memerintahkan kepada terdakwa agar tetap berada di dalam penjara dan korban dikembalikan ke dalam rumah. Demikian musyawarah memutuskan Majelis Hakim Pengadilan Kabupaten Sumatera Selatan pada tanggal 20 November 2023 dengan saya Hakim Ketua dan rekan saya Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2. Dengan ini memutuskan sidang terbuka hari ini resmi ditutup. Baik, sekian praktik sidang penegak hukum kasus KDRT dari kelompok 3. Kami akhiri dengan wassalam.